dongeng penuh kibul-kibul. Toh, lagi-lagi penting untuk ditegaskan, jika titik sentral dari arogansi Bani Begal Nasab ini berawal dari penyalahgunaan tafsir ayat soal Ahlul Bait yang disucikan. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ayat inilah yang selalu menjadi polemik dan kontroversi yang menimbulkan masalah, bukan hanya bagi kalangan Habaib Alawi sendiri, tapi bagi seluruh umat muslim secara keseluruhan. Dogma keblinger yang dijadikan para Kabib Alawi dari generasi ke generasi untuk menjustifikasi bahwa mereka adalah kelompok eksklusif yang ada garansi masuk surga. Semaksiat apapun, sesesat apapun, kita yang bukan Ahlul Bait, kata mereka, disuruh husnuzon, berbaik sangka bahwa mereka para Kabib ini akan husnul khotimah dan masuk surga. Sementara di sisi lain, ketika ada pihak yang mempersoalkan otentitas nasab mereka, bahkan lewat penelitian ilmiah dan kajian sains modern, mereka serta-merta menuduh fitnah dan diancam su'ul khotimah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rizik Syihab terhadap Rhoma Irama, salah satu contohnya. Ini adalah arogansi yang nyata, ceto welo-welo, sungguh menyakitkan. Arogansi, overconfidence sebagai Ahlul Bait yang hakul yakin mereka ini bakal masuk surga. Inilah yang menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Ba disebut sebagai doktrin Syiah ekstrem dan doktrin kaum Yahudi. Yahudi sendiri meyakini diri mereka dengan mengandalkan nasab sebagai dzurriyyah Nabi, karena mereka meyakini sebagai keturunan Nabi Yakub alaihissalam bakal dijamin masuk surga. Nah, apalagi jika berdasarkan sampel tes DNA ratusan Bani Alawi dan sebagian dari orang Indonesia, ada 7 orang, terkonfirmasi mereka memiliki genetika Yahudi Askenazi, bukan Yahudi keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Layakkah mereka masih mengklaim punya surat jaminan masuk surga? Lebih parahnya lagi, para Kabib mempropagandakan hak prerogatif mereka kepada para mukibin, bahwa cukup dengan mencintai Kabib, umat muslim pasti masuk surga. Bahkan ada yang bilang masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Hati-hati saudara, hati-hati dengan doktrin yang membahayakan akidah tauhid bagi kita. Jadi para sahabat sekalian, buat Rhoma Irama dan para tokoh yang berani lantang bersuara untuk membongkar tabir kepalsuan nasab Kabib Alawi, patut kita dukung penuh agar jangan pernah berhenti memperjuangkan kebenaran dan kemurnian nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kelompok-kelompok pemalsu, pencangkok, pembegal atau perompak nasab demi kepentingan kelompok mereka untuk memperbudak kelompok lain, yakni para pribumi, penghuni asli Nusantara tercinta ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras Muslim Indonesia. Wa makaru makarallah. Wallahu khairul makirin. Kayak ini sedang terjadi di Indonesia ini, Kiai. Biiznillah hal ini terjadi. Oke, katakanlah
kalau berdasarkan nasab manuskrip, data historis, ini tidak meyakinkan orang Indonesia, tidak meyakinkan Bu Alwi, ternyata ada satu metode lagi yang luar biasa, yaitu tes DNA. Ya. Nah, DNA ini sepertinya final ya untuk menentukan dzurriyyah apa bukan ini. Dan kan keturunan Nabi Arab aja bukan. Nah, ini terkonfirmasi juga, misalnya ada Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Nah, beliau kan mengadakan tes DNA. Ternyata menurut haplogrupnya itu 3,4% Arab. 3,4% hanya. Dan selainnya dari mana itu? Dari Allah alam, saya kurang jelas. Dari India 48%. Tadi dinyatakan oleh Ki Imad bahwa secara genetika dikatakan oleh yang kompeten, mustahil Pak Alawi itu zuriyah Nabi, mustahil. Kemudian secara nasab, beliau tadi menyatakan belum atau tidak terkonfirmasi bahwa Pak Alwi adalah sebagai turunan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia harus mengarah kepada satu kepastian, right or wrong. Dan sebagaimana saya katakan kemarin, bahwa untuk mencapai kesepakatan ini, untuk mencapai kebenaran ini, kedua belah pihak harus legowo. Yang saya katakan tadi bahwa syaratnya bisa legowo itu satu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah dalam takwa dan kebaikan, dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan permusuhan, kemungkaran dan permusuhan. Yang mendasarnya ini, mari kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, bahwa jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, yang kedua untuk bisa legowo adalah kita semua harus mengingat bahwa kita akan mati, akan membawa pertanggungan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berbohong, kemarin saya bilang berbohong depan 10 orang aja ini, mempertahankan kesalahan misalnya, itu kayak apa tanggung jawabnya insyaallah. Apatah lagi ini kita berbohong kepada umat Islam, bukan Indonesia lagi nih, dunia. Bahkan bangsa Indonesia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kejujuran inilah yang bisa menyelesaikan kasus ini secara damai dan aman. Nah, Kiai, seandainya orang sudah yakin bahwa Mbak Alwi ini bukan zuriyah Nabi, tapi kekeh masih meyakini dengan data-data ilmiah dan data historis sudah jelas ini bukan turunan Rasulullah, tapi masih kekeh bahwa dia turunan Nabi. Jadi statement prinsip daripada Kiai Imad ini yang memang juga pernah saya lontarkan dalam video yang lalu, bahwa teman saya ini banyak Habib ini, Habib Fulan, Habib Fulan. Seandainya terbukti beliau bukan zuriyah Nabi, saya akan tetap memperlakukan beliau-beliau ini sebagai sahabat, tidak akan ada perubahan. Dan yang terpenting lagi tadi bahwa ini harus dibuka. Salah satu alasannya adalah agar tidak mencelakakan kaum habaib itu sendiri, generasi habaib itu sendiri. Kalau mereka tetap katakanlah dalam keyakinan sebagai cucu Nabi dan melakukan arogansi, ini kan akan mencelakakan teman-teman dari Mbak Alawi sendiri, ya. Jadi yang saya tempoh hari saya mengutip satu ayat Allah itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa wa Yuridullahu. yutahhirukum tathira. Iya. Nah, ini ternyata yang dijadikan andalan mereka dengan menafsirkan bahwa apapun yang kita lakukan, ya Allah akan membersihkan kita. Allah akan memuliakan kita gitu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi mari dengan polemik ini kita legowo dan tetap jalin persahabatan, tetap jalin ukhuwah Islamiyah apapun nanti hasilnya. Dan yang sekarang sudah bisa diyakinkan menurut Kiimat, menurut GNA ini mutlak, mustahil bahwa Ba'alawi adalah turunan Nabi. Kemudian menurut silsilah, menurut sejarah tidak terkonfirmasi bahwa Ba'alawi adalah sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira tadi kalau saya nggak minta last statement karena beliau tadi sudah menguraikan statementnya yang begitu sempurna. Jadi untuk tetap merawat ukhuwah Islamiyah apapun nanti kenyataannya yang memang sudah nyata gitu ya, tetap jalin ukhuwah Islamiyah. Kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan nasional. Kira-kira itu misinya. Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada, Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Ash'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur. Apa namanya itu? Sikre. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon. Sekali lagi, dari Cirebon. Namanya Kang Solihin. Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Nah, itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat, sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama. Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa. Kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa. Itu Wahid Hashim. Dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Dikira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Ya Allah. Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman musyawarah berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa?
Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan, intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok lah, pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu dicari oleh tiga orang ini, Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ada tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdurrahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntet Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjawinangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober. Keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hasyim Asy'ari, yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan Nika, kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, lah ini jangan kaget, nih. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang, Harun tidak lari, bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient. Sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah, rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama, panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah, ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka. Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad,
karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad fadzon ghalidhul qalbi, congkak, tandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari, dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Makkah itu Muhammad. Di dalam Fatu Makkah ini, wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya. Pak Alawi itu menyesatkan orang Kalimantan dengan menggunakan nama Guru Sekumpul. Padahal dalam kesaksian santri-santri Guru Sekumpul yang benar-benar santri dekat, beliau itu sudah menasah, menghapus pernyataan-pernyataan beliau mengenai Pak Alawi itu dzurriyyat Nabi. Jadi Guru Sekumpul itu pada akhir masa beliau hidup, sebelum wafat beliau itu salah satunya itu berwasiat menyampaikan, dan ini harus disampaikan kepada publik, bahwa Guru Sekumpul itu menyatakan Pak Alawi bukan keturunan Nabi. Ini sekarang saya buka. Yang diwasiati siapa, Kiai? Ya santri-santri dekatnya lah. Siapa? Ya, Kalau tahu namanya. Nanti saya akan minta izin untuk menyebut namanya. Karena harus ada izin, dan ini kan improvisasi. Jadi intinya kayak begitu. Berhentilah menggunakan Guru Sekumpul untuk menipu umat, karena Guru Sekumpul sudah menyatakan Datuk Kalampian itu bukan Pak Alawi, dan Pak Alawi bukan dzurriyyat Nabi di akhir masa hidup beliau gitu. Tapi ya terserah kalian, kalau nggak percaya terserah. Manggo sana, walaisa minna. Kita buktikan nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menanggapi klaim yang disampaikan oleh Fuad Pleret, Guru Sa'duddin selaku murid terdekat dari Abah Guru Sekumpul akhirnya memberikan bantahan. Beliau menegaskan bahwa tidak ada wasiat dari Abah Guru Sekumpul yang menyatakan bahwa Habib itu bukan cucu Rasulullah SAW sebagaimana yang dituduhkan oleh Fuad Pleret di video YouTube-nya. Justru Abah Guru Sekumpul dikenal memiliki penghormatan yang tinggi terhadap habaib yang merupakan keturunan dari Rasulullah. Bahkan banyak dari guru-guru Abah Guru Sekumpul itu berasal dari kalangan para habib-habib Ba'alawi yang berasal dari Yaman, yang saat ini didustakan oleh kelompok Fuad Pleret. Bahkan saking cintanya Abah Guru Sekumpul dengan para habaib, di waktu-waktu terakhir menjelang beliau wafat, beliau bahkan berwasiat ingin nanti dikuburnya ditalkinkan oleh Habib sebagaimana yang diceritakan oleh Guru Sa'duddin di video ini. Sekarang beredar rami membawa nama Abah Guru, membenci Ahlul Bait, sedangkan kita ditanamkan berkat jasa Sidin Jualah, kita ini cinta kepada keturunan Rasulullah. Tahu-tahu beredar mengadakan Abah Guru itu berwasiat bahwa kedada artinya keturunan Rasulullah artinya. Nah itu sekarang zaman ini, sedangkan Sidin itu di akhir hayat Sidin itu wasiat apabila Abah meninggal Sidin kena nang mentalkinkan nang memimpin acara itu amunnya kawa Habib Anis Solo itu hadir jadi amunnya kawa hadir di pemakaman suruhkan beliau yang mentalkinkan aman. Nah itu bukti di akhir hayat Sidin di mana orang yang memadahakan Abah Guru itu di akhir hayat mendustakan habaib itu ada, itu bukti Sidin. Bahkan kain kapan yang melekat yang menyentuh badan Sidin itu tapih daripada Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang digelar Habib Neon. Ini kada tahu itu. Jadi bepada ujar dari santri saja. Nah ini ada santri-santri yang membawa fitnah ini. Di kalangan sekumpul juga pula orangnya brengsek pula. Ini memfitnah umat ini. Jadi kita ini ya sudah, bukan kita artinya mohon maaf bukan artinya untuk sekedar ini aja sekedar mengetahui itu tidak benar, itu memecah belah kita. Nah itu dampaknya itu memecah belah
kita Abah Guru tuh ada mau cakar berdauran, pecah belah, ada mau sih kan. Nah itu, jadi tujuan kita itu mahauli ini, yang kita hauli ini menjadikan suatu panutan. Oleh karena itu, sangat jelas sekali kan bantahan yang disampaikan oleh Guru Sa'duddin. Dan kita sendiri sebagai umat Islam tentulah dituntut harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menyebarkan informasi dan memastikan kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan ulama dan ajaran agama, agar kita tidak terjebak di dalam gelombang fitnah kesesatan yang berujung pada kebinasaan di akhirat kelak.